Namaku Nisa. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah instansi pemerintahan di kota Semarang. Kehidupanku sangat biasa dan serba sederhana. Aku menyewa kamar kos ukuran 3 kali 4 meter di daerah Tembalang. Ayahku tinggal sendirian di Magelang karena ibuku sudah meninggal dunia 10 tahun lalu. Sejak saat itu, ayahku mengurusku sendirian. Aku selalu berpenampilan biasa saja. Aku memakai baju murah yang kubeli di pasar tradisional dan aku tidak pernah memakai riasan tebal di wajahku. Suatu hari, seorang pria datang ke kantorku untuk mengurus dokumen perizinan. Pria itu bernama Randi. Randi turun dari mobil mewah berwarna hitam. Penampilannya sangat rapi dan wangi. Dia memakai jas mahal dan sepatu kulit yang sangat mengkilap. Randi mengaku sebagai manajer tingkat atas di sebuah perusahaan properti besar di Jakarta yang sedang membuka cabang baru di Semarang. Sikap Randi kepadaku sangat sopan dan lembut. Dia selalu tersenyum saat berbicara denganku. Sejak hari itu, Randi mulai sering datang ke kantorku. Awalnya dia beralasan ada dokumen perizinan yang masih kurang. Tetapi lama-kelamaan, dia mulai membawakan kotak makan siang untukku. Randi selalu menunggu di depan pagar kantorku saat jam pulang kerja tiba. Dia menawariku tumpangan pulang. Awalnya aku menolak karena merasa tidak enak. Tetapi Randi terus memaksa dengan alasan jalan menuju rumahnya searah dengan tempat kosku. Nisa, kamu tidak perlu sungkan kepadaku. Anggap saja aku teman baikmu. Mobilku cukup besar untuk mengantarmu sampai ke depan gang kosmu, kata Randi waktu itu dengan senyum manisnya. Aku yang selama ini hidup sendiri di perantauan merasa mendapat perhatian yang luar biasa besar. Randi bersikap sangat baik kepadaku. Dia sering mengajakku makan di restoran mahal di kawasan Simpang 5. Saat aku merasa ragu karena tidak punya baju yang bagus, Randi langsung pergi ke pusat perbelanjaan dan membelikan pakaian baru untukku. Pakai saja baju ini, Nisa. Ini hadiah dariku khusus untukmu. Kamu pantas mendapatkan hal yang terbaik, ucap Randi. Sikap Randi membuatku merasa sangat dihargai. Aku mengira Allah telah mengirimkan pria yang tepat untuk menjaga hidupku. Randi juga selalu berbicara hal-hal yang baik tentang masa depan kami. 3 bulan setelah masa perkenalan kami, Randi menyatakan niatnya untuk segera menikahiku. Aku merasa terkejut tetapi aku juga merasa sangat senang. Aku langsung menelepon ayahku di Magelang hari itu juga. Alhamdulillah ayahku merespons dengan tenang. Ayahku adalah pria pendiam. Dia selalu berbicara seperlunya saja. Saat aku memberitahu bahwa ada pria dari Jakarta yang ingin menikahiku, ayahku tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Dia hanya berkata akan datang ke Semarang untuk melihat langsung pria itu. Hari pertemuan keluarga pun tiba. Randi memesan ruang privat di sebuah restoran yang terkenal mahal di Semarang. Randi datang bersama ibunya. Ibu Randi bernama Bu Ratna. Penampilan Bu Ratna sangat mencolok. Dia memakai perhiasan emas berukuran besar di leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya. Tas yang dia bawa juga terlihat sangat mewah. Beberapa menit kemudian, ayahku datang. Ayahku turun dari bus antar kota di terminal. Lalu dia berjalan kaki menuju restoran. Ayahku hanya memakai kemeja batik warna coklat yang warnanya sudah mulai pudar. Celana kainnya biasa saja. Ayahku memakai sandal kulit tua yang sudah menipis bagian bawahnya. Saat ayahku masuk ke ruangan restoran, aku melihat wajah Bu Ratna langsung berubah drastis. Dia menatap ayahku dari atas sampai bawah dengan tatapan tidak suka. Randi juga sempat mengerutkan dahi, meskipun dia cepat-cepat mengubah raut wajahnya menjadi senyum palsu. Aku memperkenalkan ayahku kepada keluarga Randi. Ayahku mengulurkan tangan untuk bersalaman. Bu Ratna menyambut tangan ayahku dengan ujung jarinya saja. Lalu dia cepat-cepat menarik tangannya dan mengambil tisu di atas meja untuk mengelap tangannya. Aku melihat kejadian itu dengan jelas. Tetapi aku berusaha menenangkan diriku sendiri. Aku mengira Bu Ratna hanya terlalu menjaga kebersihan tangannya. Acara makan malam dimulai. Suasana terasa sangat tegang. Bu Ratna lebih banyak mendominasi pembicaraan di meja makan. Dia terus-menerus membanggakan aset keluarganya, rumah besar di Jakarta, dan jumlah mobil mewah yang mereka miliki. Kami keluarga yang sangat menjaga martabat kami, Pak Suryo.
kata Bu Ratna kepada ayahku dengan nada suara yang sombong. Randi adalah kebanggaanku. Karirnya sangat bagus di perusahaan properti. Jujur saja, banyak perempuan dari keluarga kaya raya yang antri ingin menjadi istri Randi. Tetapi Randi bersikeras memilih anakmu. Ayahku hanya diam mendengarkan. Dia mengambil gelas dan minum air putih. Bu Ratna melanjutkan bicaranya dengan menatap tajam ke arahku. Saya harap kamu tahu posisi diri, Nisa. Setelah menikah nanti, tugas utama dalam hidupmu adalah melayani Randi dengan baik. Kamu harus banyak bersyukur karena keluarga kami mau menerimamu. Kalau bukan karena kebaikan hati Randi, kamu mungkin hanya akan menjadi staf kantor dengan gaji kecil seumur hidup di kota ini. Mendengar ucapan kasar itu, aku merasa sangat malu. Aku menundukkan kepala dan melihat ke arah piringku. Aku merasa harga diriku dan keluarga direndahkan di depan ayahku sendiri. Tetapi aku tidak berani menjawab ucapan calon mertuaku. Tiba-tiba ayahku meletakkan gelasnya di atas meja dengan kuat. Suara benturan gelas kaca dengan meja kayu itu terdengar nyaring, membuat semua orang di ruangan terdiam. Ayahku menatap langsung ke mata Randi. Pandangan ayahku sangat tajam dan serius. Saya tidak butuh dan tidak peduli dengan harta kalian, kata ayahku dengan suara tenang tapi sangat tegas. Nisa adalah darah dagingku. Saya setuju pernikahan ini terjadi jika kamu memang berniat baik. Tetapi ingat pesanku ini baik-baik. Randi, jaga anakku. Jangan pernah kamu berani menyakitinya sedikit pun. Jika kamu menyakitinya, kamu akan berhadapan langsung denganku dan kamu akan tahu akibatnya. Randi tertawa kecil. Tawa yang terdengar aneh dan terkesan meremehkan peringatan ayahku. Bapak tenang saja. Nisa akan aman bersamaku. Bapak tidak perlu memikirkan hal yang aneh-aneh. Bu Ratna mendengus kesal mendengar ucapan ayahku. Kamu bicara seolah-olah kamu punya jabatan yang besar saja, Pak Suryo. Sudahlah. Kita bahas saja tanggal akad nikahnya. Saya ingin acara ini dilakukan secara tertutup dan sederhana saja di kantor urusan agama. Saya menolak mengundang teman-teman saya dari Jakarta. Nanti mereka terkejut melihat latar belakang keluarga besar saya yang seperti ini. Aku merasa sangat sedih mendengar hinaan dari Bu Ratna. Tapi Randi segera memegang tanganku di bawah meja. Dia berbisik kepadaku dan memintaku untuk bersabar. Randi meyakinkan aku bahwa ibunya memang berbicara kasar, tetapi sebenarnya ibunya sangat baik. Karena aku sudah terlalu percaya kepada Randi, aku mengabaikan semua sikap buruk mereka kepada ayahku. Aku hanya berharap kehidupanku setelah menikah akan membawa kedamaian. Proses administrasi pernikahan kami berjalan sangat cepat. 1 bulan kemudian, kami melaksanakan akad nikah di kantor urusan agama Kota Semarang. Tidak ada perayaan mewah atau pesta besar. Ayahku hadir untuk menjadi wali nikahku. Setelah akad selesai, ayahku menolak tawaran makan dan langsung pamit pulang ke Magelang siang itu juga. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya menarik tubuhku dan memelukku sangat erat sebelum dia naik ke bus antar kota. Nisa, Allah selalu melihat semua hal yang terjadi di dunia ini. Jika ada hal buruk yang menimpamu, jangan diam saja. Perhatikan sekitarmu, kumpulkan bukti, amati situasi dengan tenang, lalu segera hubungi ayah. Pesan ayahku dengan suara pelan sebelum bus berangkat. Aku mengangguk sambil menahan air mata. Aku berpikir ayahku hanya terlalu khawatir melepaskan aku hidup bersama pria lain. Setelah bus ayahku pergi jauh, Randi menyuruhku masuk ke dalam mobil. Randi membawaku ke rumah baru kami. Randi mengatakan dia menyewa rumah berukuran besar di kawasan perumahan elit di Semarang sebagai tempat tinggal kami sementara sebelum dia membeli rumah pribadi. Rumah itu memang terlihat sangat besar. Ada taman di halaman depan dan garasi yang sangat luas. Saat aku masuk ke dalam ruang tamu, aku melihat banyak barang yang terlihat mahal. Tetapi ada satu hal yang sangat aneh. Di sudut ruang tengah, sudah ada beberapa koper besar dan kardus-kardus milik Bu Ratna. Mulai hari ini, ibuku akan tinggal bersama kita di rumah ini, kata Randi dengan santai sambil duduk di sofa, tanpa pernah meminta persetujuanku terlebih dahulu. Aku terkejut mendengar ucapan suamiku. Randi sama sekali tidak pernah membicarakan rencana ini sebelum kami menikah.
Kenapa ibu pindah ke sini, Mas? Bukankah ibu punya rumah besar di Jakarta? Tanyaku dengan suara pelan agar tidak menyinggung perasaannya. Belum sempat Randi menjawab pertanyaanku, Bu Ratna keluar dari arah dapur rumah. Wajahnya terlihat sangat marah dan dia menatapku dengan tajam. Kenapa? Kamu merasa keberatan mertuamu tinggal di rumah anak kandungku sendiri? Dengar baik-baik ya, Nisa. Rumah ini dibayar pakai uang anakku, bukan pakai uangmu. Mulai besok pagi, kamu wajib bangun jam 4 pagi. Kamu harus memasak semua makanan, mencuci semua baju kotorku dan baju anakku. Lalu kamu harus mengepel seluruh lantai rumah besar ini sebelum kamu berangkat kerja. Jangan pernah berpikir kamu bisa bersantai di sini. Ingat posisi dirimu, kamu itu cuma menumpang di rumah ini. Bentak Bu Ratna tepat di depan wajahku. Aku berdiri kaku di tengah ruang tamu. Jantungku berdetak sangat cepat karena terkejut mendengar teriakan kasar itu di hari pertama pernikahanku. Aku menoleh ke arah Randi, berharap suamiku akan membelaku dan menenangkan ibunya. Tetapi Randi hanya diam, mengangkat bahunya seolah tidak peduli. Lalu dia berdiri dan berjalan masuk ke dalam kamar tidur, meninggalkan aku sendirian bersama ibunya yang masih menatapku penuh amarah. Di detik itulah, rasa takut mulai muncul, dan aku mulai menyadari ada rahasia gelap yang disembunyikan oleh suami dan mertuaku. Hari pertama setelah malam pernikahanku berjalan seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Sesuai dengan perintah mertuaku, aku sudah bangun sejak jam 4 pagi. Suasana di luar masih sangat gelap. Udara dingin pagi itu menembus kulitku. Aku berjalan menuju dapur untuk mulai memasak. Aku membersihkan sayuran, memasak nasi, dan menggoreng lauk pauk. Setelah itu aku mencuci setumpuk baju kotor milik suamiku dan ibunya menggunakan tanganku sendiri. Karena mesin cuci di rumah itu ternyata sudah rusak dan tidak bisa dipakai. Setelah menjemur pakaian, aku harus mengepel lantai rumah yang sangat luas itu. Keringat membasahi tubuhku padahal aku harus segera bersiap untuk berangkat kerja. Saat aku sedang mengepel lantai ruang tengah, Randi keluar dari kamar tidurnya. Dia bahkan tidak melihat ke arahku. Dia hanya berjalan menuju meja makan dan sarapan sendirian tanpa menyapaku sama sekali. Nisa, sebelum kamu berangkat kerja, berikan kartu bank dan buku tabunganmu kepadaku, kata Randi dengan nada bicara yang sangat santai, seolah dia sedang meminta segelas air putih. Aku menghentikan pekerjaanku dan menatap suamiku. Untuk apa Mas Randi butuh kartu tabunganku? Uang gajiku hanya sedikit, dan itu pun untuk biaya makan kita berdua dan biaya transportasi ke kantorku. Bu Ratna tiba-tiba muncul dari arah kamar mandinya. Dia memakai baju tidur mahal dan wajahnya terlihat kesal. Dia langsung mendekat ke arahku. Kamu jangan banyak tanya. Randi itu suamimu. Randi berhak mengatur semua uangmu. Kamu harus sadar diri. Semua fasilitas di rumah ini harganya mahal. Air, listrik, sabun cuci, semua butuh uang. Gaji anakku sudah dipakai untuk membayar sewa rumah mewah ini. Jadi gajimu harus diserahkan kepada kami sebagai bentuk rasa terima kasih karena kami mau menampungmu. Bentak Bu Ratna tepat di depan wajahku. Aku merasa sangat terkejut. Seharusnya biaya hidup dalam rumah tangga adalah tanggung jawab suamiku. Apalagi Randi pernah mengatakan gajinya puluhan juta per bulan saat dia melamarku. Tetapi karena aku tidak ingin berdebat panjang lebar dan membuat keributan di pagi hari, aku akhirnya memberikan kartu bank dan buku tabunganku kepada Randi. Aku hanya meminta sedikit uang saku harian untuk membayar angkutan umum ke kantor. Randi memberikan uang itu dengan wajah cemberut. Hari demi hari berlalu. Sikap Randi dan Bu Ratna semakin kasar. Aku sering mendengar Bu Ratna memaki aku dengan sebutan orang kampung miskin. Aku disuruh melakukan semua pekerjaan rumah tangga sendirian. Aku menjadi seperti pembantu di rumah suamiku sendiri. Badanku selalu terasa lelah. Tetapi aku mengingat pesan ayahku sebelum aku menikah. Aku harus mengamati keadaan di sekitarku dan jangan bertindak tergesa-gesa. 1 bulan kemudian, sebuah rahasia besar akhirnya terbongkar. Pagi itu kebetulan hari Minggu. Aku sedang menyapu halaman depan rumah saat seorang pria berbadan besar dan memakai jaket kulit hitam datang mengendarai sepeda motor. Pria itu berhenti di depan pagar dan langsung berteriak memanggil nama Randi. Randi!
Keluar kamu. Jangan sembunyi lagi. Kamu sudah menunggak uang sewa rumah ini selama 5 bulan. Pemilik rumah menyuruhku untuk mengusir kamu dan keluargamu hari ini juga kalau kamu tidak melunasi tunggakanmu. Pria itu berteriak dengan suara sangat keras. Beberapa tetangga sampai keluar dari rumah mereka karena mendengar keributan itu. Aku terdiam kaku di halaman. Sewa rumah. Tunggakan 5 bulan. Otakku berusaha mencerna kata-kata pria itu. Randi selalu berkata rumah ini dia sewa lunas untuk 2 tahun ke depan. Randi bergegas keluar dari dalam rumah dengan wajah panik. Dia langsung mendekati pria penagih hutang itu. Tolong jangan berteriak di sini. Saya akan bayar minggu depan. Saya sedang menunggu proyek cair, kata Randi dengan nada memelas. Alasan terus. Bulan lalu kamu juga bilang minggu depan. Kalau sampai hari Rabu besok kamu tidak bayar, barang-barangmu akan saya keluarkan paksa. Ancam pria itu sebelum dia menyalakan mesin motor dan pergi dari depan rumah. Aku segera menghampiri suamiku. Mas, apa maksud orang tadi? Bukankah Mas bilang biaya rumah ini sudah lunas? Kenapa menunggak 5 bulan? Randi tidak menjawab pertanyaanku. Dia malah membentakku. Tutup mulutmu. Ini urusanku. Kamu diam saja dan cepat masuk ke dalam rumah. Randi mendorong bahuku dengan kasar dan berjalan cepat melewatiku. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Aku memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Randi dan Bu Ratna tertidur pulas, aku mengendap-endap masuk ruang kerja Randi. Aku membuka laci meja kerjanya secara perlahan. Aku menemukan banyak sekali tumpukan berkas tagihan. Aku membaca berkas itu satu persatu dengan tangan gemetar. Hatiku hancur berkeping-keping. Mobil mewah yang dipakai Randi saat mendekatiku ternyata adalah mobil sewaan yang juga menunggak pembayarannya. Rumah ini adalah rumah kontrakan yang akan disita. Dan yang paling parah, aku menemukan puluhan bukti tagihan dari berbagai aplikasi pinjaman uang melalui internet. Jumlah total tagihan itu mencapai ratusan juta rupiah. Semua kebohongan Randi terbuka malam itu juga. Randi ternyata pria pengangguran yang sudah dipecat dari pekerjaannya sejak setahun lalu karena kasus penggelapan uang perusahaan. Randi hanya berpura-pura menjadi manajer sukses untuk menipuku. Mereka sengaja mencari gadis yang terlihat lugu, hidup sendiri di perantauan, dan mudah ditipu untuk menjadi sumber uang mereka. Pantas saja Bu Ratna langsung merampas kartu ban milikku sejak hari pertama aku tinggal di rumah itu. Air mataku menetes tanpa bisa aku tahan. Aku menangis dalam diam di ruang kerja itu. Aku merasa sangat bodoh dan tertipu mentah-mentah. Aku ingin sekali marah, berteriak, dan langsung pergi dari rumah itu saat itu juga. Tetapi aku kembali mengingat didikan ayahku. Ayahku adalah mantan anggota kesatuan militer. Walaupun di rumah dia terlihat seperti warga tua yang biasa saja, cara mendidik ayahku sangat keras dan penuh strategi. Ayahku selalu mengajarkan, jika kamu berada di wilayah musuh yang berbahaya, hal bodoh yang membuat kamu celaka adalah menyerang musuh tanpa senjata. Kamu harus diam, kamu harus mengobservasi, kumpulkan informasi penting, dan serang saat musuhmu sedang sangat lengah. Aku menarik napas panjang. Aku menghapus air mataku menggunakan ujung bajuku. Aku mengambil telepon genggamku. Aku memotret semua berkas tagihan pinjaman uang itu. Aku memotret surat peringatan penyitaan rumah. Aku juga memotret bukti pemecatan Randi dari perusahaan lamanya. Aku mengirimkan semua foto itu ke sebuah alamat surat elektronik rahasia yang hanya diketahui olehku dan ayahku. Setelah mengumpulkan bukti, aku mengembalikan semua berkas itu ke tempat asalnya dengan sangat rapi. Aku kembali ke kamarku dan berbaring di sebelah suamiku yang pembohong itu. Mulai besok, aku tidak akan lagi menjadi gadis lemah yang terus menunduk saat dimaki. Aku akan membiarkan mereka merasa menang. Aku akan membiarkan mereka berpikir mereka berhasil mengendalikanku. Kekejaman mereka tidak berhenti sampai di situ. Seminggu setelah kejadian penagih hutang itu datang, aku menyadari ada barang berharga milikku yang hilang. Aku menyimpan sebuah kalung emas dan cincin bermata merah peninggalan almarhumah ibuku di dalam kotak kayu kecil di lemari bajuku. Perhiasan itu adalah satu-satunya kenangan fisik dari ibuku. Saat aku ingin membersihkan debu di kotak itu,
Aku melihat isinya sudah kosong. Aku berlari ke ruang tengah dengan hati berdebar kencang. Aku melihat Randi dan Bu Ratna sedang duduk menonton televisi. Bu Ratna sedang menghitung sejumlah uang pecahan Rp100.000 di tangannya. Mas Randi, Ibu, apakah kalian melihat kotak perhiasan di lemariku? Kalung dan cincin peninggalan ibuku hilang. Tanyaku dengan suara bergetar menahan tangis. Bu Ratna menghentikan kegiatan menghitung uangnya. Dia menatapku dengan sinis lalu melempar secari kertas ke atas meja kaca. Kertas itu adalah surat bukti gadai barang di Pusat Pegadaian Kota Semarang. Perhiasan kuno itu sudah ibu gadaikan tadi pagi, kata Bu Ratna tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Uangnya ibu pakai untuk membayar sisa tunggakan arisan ibu dan sisa hutang Randi. Kenapa? Kamu marah? Sebagai menantu, kamu harus berkorban untuk mertuamu. Benda mati seperti itu tidak ada gunanya disimpan di lemari sementara suamimu sedang kesulitan uang. Kamu itu istri macam apa kalau membiarkan suamimu menderita? Hatiku terasa sangat perih. Itu peninggalan almarhumah ibuku. Aku menatap Randi, memohon agar dia mengambil kembali perhiasan itu. Mas Randi, tolong ambil perhiasannya lagi. Itu milik ibuku. Mas, aku mohon. Mas bisa pakai uang gajiku bulan ini, tapi tolong kembalikan kalung ibuku. Ucapku memohon keadilan. Randi malah berdiri dan membentakku dengan keras. Kamu bisa tidak sehari saja tidak membuat aku pusing? Ibuku sudah menjualnya. Uangnya sudah habis. Kamu mau protes apa lagi? Sana masuk kamar dan jangan banyak bicara. Kamu hanya membuat kepalaku sakit saja. Dasar perempuan tidak berguna. Caci maki itu menancap kuat di pikiranku. Di momen itulah, batas kesabaranku hampir benar-benar habis. Aku mengambil surat bukti gadai itu dari atas meja, membalikkan badanku, dan masuk ke dalam kamar. Aku mengunci pintu kamar dari dalam. Di dalam kamar, aku mengambil telepon genggamku. Aku memotret surat bukti gadai tersebut. Aku menjadikannya sebagai barang bukti tambahan atas kasus pencurian barang pribadi dan penggelapan harta benda yang mereka lakukan kepadaku. Setiap hari, aku terus merekam semua caci maki Bu Ratna menggunakan fitur perekam suara rahasia. Setiap kali Randi memaksa mengambil uangku, aku menyimpan bukti transaksi bank sebagai bukti pemerasan. Aku mengumpulkan semuanya dengan diam-diam. Aku menunggu dengan sabar saat di mana mereka akan melakukan perbuatan yang sangat fatal, sehingga mereka tidak akan pernah bisa lari lagi dari hukuman penjara seumur hidup mereka. Keadaan di dalam rumah itu semakin hari semakin kacau. Suamiku, Randi, sudah tidak bisa lagi menutupi kebohongannya. Para penagih hutang mulai datang setiap hari ke rumah kami. Mereka mengetuk pagar rumah dengan keras dan berteriak memanggil nama Randi. Aku hanya diam dan memperhatikan semua kejadian itu dari dalam kamarku. Aku terus merekam suara keributan itu menggunakan telepon genggamku sebagai tambahan bukti kejahatan suamiku. Kejadian paling parah terjadi pada hari Kamis sore. Saat itu hujan turun dengan sangat deras di kota Semarang. Tiba-tiba pintu depan rumah didobrak dengan sangat keras dari arah luar. 3 orang pria berbadan besar masuk ke dalam ruang tamu. Mereka memakai sepatu bot yang kotor oleh lumpur. Mereka adalah penagih hutang dari aplikasi pinjaman uang yang tertunggak sangat lama. Randi dan Bu Ratna yang sedang duduk di sofa langsung berdiri dengan wajah sangat ketakutan. Bu Ratna berteriak keras saat salah satu pria itu menendang meja kaca di ruang tamu sampai pecah berantakan ke lantai. Pria itu menunjuk tepat ke wajah Randi. Randi, ini peringatan terakhir dari atasan kami. Total hutangmu sudah mencapai 300 juta rupiah beserta bunganya. Kalau kamu tidak membayar hari ini juga, kami akan menyita semua barang di rumah ini. Kami juga akan melaporkan kamu ke polisi atas tuduhan penipuan data diri. Ancam pria berbadan besar itu dengan suara lantang. Randi gemetar ketakutan. Dia menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Tolong beri saya waktu 2 hari lagi, Pak. Saya jamin. Hari Sabtu besok saya akan melunasi semua hutang saya. Istri saya punya tanah warisan yang akan segera dijual. Tolong beri saya waktu sampai hari Sabtu. Pria itu meludah ke lantai. Baik. Ingat janjimu. Hari Sabtu kami akan datang lagi. Kalau uang itu tidak ada,
Kamu akan tamat. Ketiga pria itu lalu pergi meninggalkan rumah kami dengan kondisi ruang tamu yang sangat berantakan. Setelah para penagih hutang itu pergi, Randi langsung berjalan cepat ke arah kamarku. Dia membuka pintu kamarku dengan sangat kasar. Randi membawa sebuah map plastik berwarna merah di tangannya. Dia melempar map itu ke atas kasur tepat di depanku. Nisa, ambil pena dan cepat tanda tangan di atas kertas itu sekarang juga. Perintah Randi dengan napas memburu dan mata yang melotot ke arahku. Aku membuka map merah itu perlahan. Isinya adalah selembar surat kuasa untuk menjual sebidang tanah, lengkap dengan tempat untuk tanda tangan di bagian bawahnya. Tanah yang tertulis di surat itu adalah tanah kebun milikku yang berlokasi di Magelang. Sertifikat tanah itu memang atas namaku. Warisan langsung dari almarhumah ibuku sebelum beliau meninggal dunia. Aku membaca surat itu dengan teliti. Mas Randi, ini surat kuasa penjualan tanah milikku di Magelang. Kenapa aku harus menandatangani surat ini? Tanyaku dengan nada suara yang sengaja kubuat sangat datar. Randi mendekat dan mencengkeram lengan kananku dengan sangat kuat. Cengkeramannya membuat tanganku terasa sakit. Kamu dengar sendiri tadi kan? Hutangku sudah menumpuk. Aku butuh uang cepat. Tanah kebunmu yang ada di kampung itu pasti harganya murah. Paling hanya laku puluhan juta. Tapi uang itu cukup untuk membayar sebagian hutangku agar orang-orang itu tidak datang lagi. Cepat tanda tangan. Ini kewajibanmu sebagai istri untuk membantu menutupi aib suamimu. Randi dan Bu Ratna sama sekali tidak tahu fakta yang sebenarnya. Tanah di Magelang itu bukan sekadar kebun kosong biasa. Lokasi tanah itu berada tepat di pinggir jalur jalan tol baru yang sedang dibangun oleh pemerintah daerah. Harga tanah itu saat ini sudah mencapai miliaran rupiah. Ayahku yang mengurus semua dokumen tanah itu dan menyimpannya dengan sangat aman di brankas miliknya di Magelang. Randi pasti menemukan salinan dokumen tanah itu saat dia membongkar laci mejaku beberapa waktu lalu saat aku sedang bekerja. Aku menatap mata suamiku dengan sangat dingin. Aku menepis tangannya yang mencengkeram lenganku. Aku tidak akan pernah menandatangani surat ini, Mas. Tanah itu milikku. Itu bukan urusanku untuk membayar hutang-hutangmu. Hutangmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Mendengar penolakanku, Bu Ratna yang sejak tadi berdiri di ambang pintu langsung berlari masuk ke dalam kamar. Wajah mertuaku itu sangat merah karena marah. Tanpa berkata apa-apa, Bu Ratna mengangkat tangan kanannya dan menampar pipi kiriku dengan sangat keras. Suara tamparan itu terdengar nyaring di dalam kamar. Rasa panas dan perih langsung menjalar di wajahku. Dasar anak orang miskin tidak tahu diuntung, teriak Bu Ratna tepat di depan telingaku. Kamu sudah menumpang hidup di rumah ini. Kamu harusnya berterima kasih karena Randi mau menikahi perempuan kampung sepertimu. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, besok pagi aku sendiri yang akan pergi ke Magelang. Aku akan menyeret bapakmu yang bau tanah itu ke sini dan aku paksa dia memberikan cap jempol di atas surat ini. Keluargamu yang miskin itu tidak akan bisa melawan kami. Tamparan dan ancaman itu adalah batas akhir dari kesabaranku. Mereka berani menyebut nama ayahku dan mengancam akan menyakiti ayahku. Cukup sampai di sini aku berpura-pura menjadi istri yang penurut. Semua bukti penipuan, bukti kekerasan fisik, dan bukti pemerasan sudah terkumpul lengkap di tanganku. Waktu mengamati situasi sudah selesai. Ini adalah waktunya untuk melawan balik. Aku tidak menangis. Aku sama sekali tidak memegang pipiku yang sakit. Aku berdiri tegak dan menatap tajam ke arah Bu Ratna dan Randi secara bergantian. Pandanganku membuat Randi sedikit mundur satu langkah karena dia terkejut melihat perubahan sikapku yang tiba-tiba menjadi sangat berani. Aku mengambil telepon genggamku dari atas kasur. Aku memencet nomor kontak ayahku. Panggilan itu langsung tersambung pada nada dering pertama. Ayahku selalu bersiap menerima panggilanku kapanpun. Halo, Nisa. Ada apa? Suara ayahku terdengar berat dan tenang dari seberang telepon. Aku terus menatap mata Randi saat aku berbicara kepada ayahku. Aku sama sekali tidak peduli lagi dengan ancaman suamiku. Yah, mereka baru saja melakukan kekerasan fisik kepadaku. Mereka memaksaku menjual tanah ibu untuk membayar hutang pinjaman uang mereka. Mereka sudah melewati batas. Yah, Nisa butuh bantuan ayah sekarang.
Ujarku dengan suara yang sangat tegas. Ayah mengerti. Tunggu ayah di sana. Ayah akan segera datang dan membereskan mereka. Sambungan telepon langsung terputus. Randi tertawa keras mendengar percakapanku di telepon. Dia bertepuk tangan dengan gaya mengejek. Kamu mau melapor ke bapakmu? Silakan saja. Paling bapakmu hanya bisa datang naik bus sambil menangis meminta ampun kepadaku. Besok pagi, aku akan memanggil notaris kenalanku ke rumah ini. Kamu akan aku paksa tanda tangan di depan notaris itu. Nisa, kalau kamu masih melawan, aku akan membuang kamu ke jalanan. Aku hanya tersenyum tipis merespons ancaman Randi. Suamiku dan mertuaku yang sombong ini tidak menyadari sama sekali siapa pria tua yang baru saja mereka hina. Mereka pikir ayahku hanya pensiunan petani miskin dari kampung yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa besok pagi, mereka akan menghadapi masalah yang sangat besar dan tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Pagi hari pada hari Jumat, suasana di rumah kontrakan di Semarang terasa sangat tegang. Aku sengaja bangun terlambat. Aku tidak keluar dari kamar untuk mencuci baju atau memasak makanan di dapur seperti biasanya. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur sambil menunggu kedatangan ayahku. Tepat pukul 8 pagi, aku mendengar suara mobil berhenti di depan pagar rumah. Randi membuka pintu depan dan masuk ruang tamu bersama seorang pria asing. Pria asing itu membawa sebuah tas hitam. Penampilannya terlihat kurang rapi untuk ukuran seorang pejabat pembuat akta tanah. Kemejanya berantakan dan dia terus menundukkan kepala saat berjalan masuk ke dalam rumah. Aku berjalan keluar dari kamarku dan berdiri di ruang tamu. Duduk di kursi ini, Nisa. Perintah Randi dengan suara sangat keras. Ini adalah Pak Seno. Dia adalah notaris yang akan mengurus pemindahan nama sertifikat tanah milikmu. Cepat ambil pena ini dan berikan tanda tangan di bagian bawah kertas itu sekarang. Bu Ratna keluar dari kamarnya sambil menarik sebuah koper berukuran sedang. Aku mengenali koper itu dengan sangat jelas. Itu adalah koper tuaku yang berisi semua pakaian dan barang pribadiku yang aku bawa dari tempat kos lamaku. Bu Ratna melempar koper itu ke lantai tepat di dekat kakiku sampai suara benturannya terdengar keras. Kalau kamu berani menolak perintah anakku hari ini, kamu bisa langsung membawa koper ini dan pergi dari rumah ini sekarang juga. Ancam Bu Ratna sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Kamu tidak punya tempat berlindung di kota ini. Bapakmu yang miskin dan tinggal di kampung itu juga pasti tidak punya uang untuk menyusulmu ke sini. Jadi, turuti saja kemauan suamimu agar hidupmu aman. Aku melihat ke arah kertas yang ada di atas meja kaca. Aku juga melihat wajah pria bernama Seno itu secara langsung. Pria itu tampak gelisah. Matanya bergerak ke kanan dan ke kiri, serta tangannya sedikit gemetar. Aku yakin 100% bahwa pria itu bukan notaris asli. Pria itu pasti hanya teman Randi yang dibayar untuk berpura-pura menjadi notaris agar Randi bisa memaksaku menyerahkan hak milik tanahku. Aku sudah bilang dengan jelas tadi malam. Aku tidak akan pernah menjual tanah milikku untuk membayar hutang-hutangmu. Jawabku dengan suara datar. Aku menatap lurus ke arah mata Randi tanpa berkedip. Wajah Randi berubah menjadi merah karena dia sangat marah mendengar penolakanku. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, bersiap untuk memukul wajahku. Aku tidak mundur satu langkah pun. Aku menatapnya tanpa ada rasa takut di dalam diriku. Tepat sebelum tangan Randi menyentuh wajahku, suara sirine yang sangat keras terdengar dari arah luar rumah. Suara sirine itu memecah suasana sepi di perumahan tempat kami tinggal. Suara itu terdengar bukan hanya dari satu kendaraan, melainkan dari beberapa kendaraan besar sekaligus. Randi menghentikan gerakan tangannya. Dia dan ibunya menoleh ke arah jendela kaca depan dengan wajah penuh kebingungan. Pria yang berpura-pura menjadi notaris itu langsung berdiri dari kursi karena terkejut mendengar suara nyaring tersebut. Aku tersenyum sedikit. Bantuan dari ayahku yang aku tunggu akhirnya sudah tiba. Randi berjalan cepat menuju pintu depan dan membuka pintu itu lebar-lebar. Aku mengikuti langkah Randi dari belakang. Bu Ratna juga ikut keluar ke teras rumah. Saat mereka melihat ke arah jalanan, pemandangan di depan pagar rumah kami membuat Randi dan ibunya terdiam kaku tidak bisa berbicara. 3 mobil dinas militer berwarna hijau tua berhenti berbaris tepat di depan rumah kontrakan kami.
Di belakang 3 mobil itu, ada satu mobil hitam besar yang sangat mengkilap. 10 pria berbadan besar dengan seragam militer lengkap turun dari mobil hijau itu. Mereka memakai baret warna hijau di kepala mereka dan membawa senjata laras panjang. Mereka bergerak cepat dan berdiri mengelilingi area pagar depan rumah kami dengan posisi siap siaga penuh. Beberapa tetangga di sekitar rumah kami mulai keluar dari rumah mereka untuk melihat kejadian tersebut. Mereka berbisik-bisik satu sama lain. Tetapi tidak ada satupun warga yang berani mendekat karena mereka melihat penjagaan yang sangat ketat dari para tentara tersebut. Pintu mobil hitam besar itu terbuka dari dalam. Seorang tentara muda dengan pangkat perwira menengah turun terlebih dahulu. Dia membuka pintu belakang mobil hitam itu dengan sikap sangat hormat dan badan yang sedikit membungkuk. Lalu, seorang pria tua turun dari dalam mobil hitam tersebut. Itu adalah ayahku, Pak Suryo. Tetapi penampilan ayahku hari ini sangat berbeda dari saat dia datang ke restoran di Semarang untuk bertemu keluarga Randi sebelum pernikahan kami. Ayahku tidak memakai kemeja batik warna coklat yang pudar atau sandal tua. Ayahku mengenakan seragam dinas militer resmi dengan banyak tanda penghargaan di bagian dadanya. Ada 2 lambang bintang di pundak seragam ayahku. Ayahku memakai kacamata hitam dan postur tubuhnya sangat tegak lurus saat berjalan. Semua tentara yang ada di lokasi itu langsung memberikan sikap hormat kepada ayahku secara serentak. Ayahku membalas penghormatan itu dengan gerakan tangan yang sangat tegas. Randi yang berdiri di sebelahku mulai bernapas dengan cepat dan pendek. Keringat membasahi dahinya. Tangannya bergetar hebat sampai dia harus berpegangan pada tiang teras rumah. Bu Ratna memegang lengan baju Randi dengan kuat. Wajah mertuaku itu berubah menjadi sangat putih karena dia sangat ketakutan. Mulut Bu Ratna terbuka, tetapi tidak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutnya. Ayahku berjalan masuk ke halaman rumah melewati pagar besi yang terbuka. 3 orang tentara mengawal ayahku dari belakang dengan langkah yang seirama. Ayahku berhenti tepat di depan Randi. Ayahku melepas kacamata hitamnya dan menatap Randi dengan pandangan yang sangat tajam. Kamu pikir anakku tidak punya pelindung di kota ini? Suara ayahku terdengar berat, sangat keras, dan menggema di halaman rumah kami. Randi menelan ludahnya sendiri dengan susah payah. Kakinya terlihat sangat lemah hingga dia hampir jatuh ke lantai teras. Bapak Suryo, ini ada salah paham, Bapak. Jawab Randi dengan suara terbata-bata dan tubuh yang terus bergetar. Kesombongan yang selalu dia perlihatkan kepadaku selama ini hilang sama sekali. Ayahku adalah seorang mayor jenderal. Dia adalah pensiunan perwira tinggi dari pasukan militer khusus negara ini. Meskipun ayahku sudah pensiun dari tugas aktifnya, dia masih memiliki pengaruh yang sangat besar dan sangat dihormati oleh para anggota aktif di kesatuannya. Ayahku sengaja merahasiakan identitas dan jabatannya selama ini karena dia ingin aku hidup sederhana. Ayahku selalu mengajarkan aku untuk tidak mengandalkan nama besar orang tua dalam menjalani kehidupan sosial. Ayahku juga sengaja berpakaian biasa saja saat bertemu Randi pertama kali, karena dia ingin melihat sifat asli dari orang-orang yang ingin mendekatiku. Ayahku memberikan sebuah isyarat menggunakan tangan kanannya. Salah satu tentara yang mengawal ayahku maju ke depan dan menyerahkan sebuah map plastik tebal berwarna kuning kepada ayahku. Ayahku melempar map kuning itu ke atas meja kaca yang ada di teras rumah sampai timbul suara bantingan yang keras. Buka map itu sekarang, Randi. Perintah ayahku dengan nada suara yang sangat tinggi. Randi membuka map itu dengan tangan yang masih gemetar. Di dalam map itu terdapat banyak sekali kertas data cetak tentang semua kejahatan Randi. Ayahku sudah menyuruh bawahannya untuk melakukan penyelidikan yang sangat menyeluruh sejak hari pertama Randi mulai menunggak pembayaran rumah kontrakan ini. Di dalam lembaran kertas itu tertulis bukti lengkap penggelapan uang perusahaan yang Randi lakukan di tempat kerja lamanya. Ada juga laporan tagihan hutang Randi dari berbagai aplikasi pinjaman uang. Ada transkrip rekaman pembicaraanku dengan Bu Ratna yang sering memakiku dan meminta uang gajiku. Dan yang membuat Randi semakin ketakutan. Ada lembar identitas asli dari pria bernama Seno yang sedang bersembunyi di dalam ruang tamu kami. Pria itu terbukti sebagai seorang penipu dokumen tanah yang sedang masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian. Saya sudah memantau semua perbuatan burukmu terhadap anakku, Randi, kata ayahku sambil menunjuk ke arah tumpukan kertas itu.
Sejak hari pertama kamu membawa anakku tinggal di rumah kontrakan ini, orang-orang suruhanku sudah mengawasi rumah ini setiap jam. Saya tahu kamu selalu memaksa mengambil uang gajinya. Saya tahu ibumu menjual barang perhiasan peninggalan istri saya ke pusat pegadaian. Dan saya tahu persis bahwa kamu berniat mencuri aset tanah anakku hari ini menggunakan notaris palsu itu. Pria bernama Seno yang mendengar ucapan ayahku dari dalam rumah langsung berlari menuju pintu belakang. Dia mencoba kabur dari rumah itu. Tetapi dua orang tentara sudah bersiaga di halaman belakang dan mereka langsung menangkap pria itu dan mengikat tangannya tanpa ada perlawanan. Bu Ratna tiba-tiba kehilangan keseimbangan tubuhnya dan jatuh terduduk di lantai teras rumah. Dia mulai menangis dengan suara yang sangat keras. Air matanya mengalir deras. "Maafkan kami, Bapak Jenderal. Tolong jangan bawa anak saya ke penjara. Randi hanya sedang kesulitan mencari uang. Nisa, tolong bantu bicara dengan bapakmu. Kamu kan menantu kesayangan ibu. Nisa, tolong selamatkan suami dan ibumu ini dari hukuman." Ratap Bu Ratna sambil menggeser tubuhnya di lantai, berusaha memegang kedua kakiku. Aku mundur satu langkah ke belakang untuk menghindari sentuhan tangan Bu Ratna. Aku menatapnya dengan tatapan lurus. Tidak ada lagi rasa kasihan di dalam hatiku untuk keluarga pembohong ini. "Menantu kesayangan?" tanyaku dengan suara tenang. "Bukankah ibu baru saja bilang aku adalah anak miskin yang hanya menumpang hidup di sini? Bukankah ibu yang menyuruhku pergi dari rumah ini pagi ini sambil melempar koperku ke lantai? Waktumu untuk memperbaiki diri sudah habis, Bu." Ayahku melangkah maju dan berdiri di depanku untuk menutupi tubuhku dari pandangan Randi dan Bu Ratna. Ayahku menunjuk langsung ke wajah Randi. "Saya tidak pernah mendidik anak saya untuk menjadi perempuan yang lemah dan mau ditindas. Dan saya sama sekali tidak akan membiarkan seorang penipu sepertimu menyentuh sehelai pun rambut anak saya. Semua bukti kejahatan yang ada di dalam map itu sudah saya gandakan. Bukti itu sudah saya kirimkan ke kantor kepolisian Kota Semarang pagi ini. Anggota kepolisian sedang dalam perjalanan ke rumah ini untuk menangkap kalian berdua atas tuduhan penipuan uang, pemerasan fisik, dan rencana pencurian aset tanah secara paksa." Mendengar kata kepolisian, Randi langsung menangis terseduh-seduh. Dia menempelkan lututnya di lantai tepat di depan ayahku dan memohon ampun berulang kali. Randi menyadari bahwa hidupnya sudah benar-benar selesai. Dia tidak bisa melarikan diri kemanapun. Dia tidak bisa melawan kekuatan ayahku. Dia juga sama sekali tidak memiliki uang untuk menyewa pembela hukum. Rencana mereka untuk menipuku dengan tujuan mendapatkan uang miliaran justru menjadi penyebab utama kehancuran hidup mereka sendiri. Tidak lama setelah ayahku selesai berbicara dan Randi terus menangis meminta ampun di lantai teras, suara sirine kembali terdengar dari ujung jalan perumahan. Kali ini suara itu berasal dari 3 mobil polisi. Mobil polisi itu berwarna putih dan biru. Mobil-mobil itu melaju dengan kecepatan sedang dan berhenti tepat di belakang barisan mobil dinas militer milik ayahku. Lampu rotator dari mobil polisi itu terus menyala terang dan berputar-putar. Warga di sekitar rumah kontrakan kami semakin banyak yang keluar dari rumah. Tetapi mereka tetap berdiri pada jarak yang aman karena penjagaan masih sangat ketat. 5 orang petugas polisi berpakaian seragam lengkap turun dari dalam mobil. Mereka berjalan dengan langkah cepat memasuki halaman rumah kontrakan kami. Seorang perwira polisi yang memimpin pasukan itu langsung berjalan mendekati ayahku. Perwira polisi itu memberikan sikap hormat yang sangat tegap kepada ayahku. "Selamat pagi, Bapak Jenderal. Kami sudah menerima semua salinan bukti kejahatan dari staf Bapak. Kami juga sudah membawa surat perintah penangkapan resmi dari kantor kepolisian Resor Kota Semarang untuk tersangka bernama Randi, tersangka bernama Ratna, dan 1 orang buronan kasus dokumen tanah palsu bernama Seno," lapor perwira polisi itu dengan suara yang sangat lantang dan jelas. Ayahku menganggukkan kepalanya dengan pelan. Ayahku menunjuk ke arah Randi yang masih bersujud di lantai teras dan menunjuk ke arah Bu Ratna yang sedang menangis sambil memeluk koper tuaku. "Bagus. Laksanakan tugas kalian sekarang juga. Semua bukti fisik asli ada di dalam map kuning di atas meja itu. Bawa mereka semua ke kantor polisi dan proses hukum mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara ini. Jangan berikan keringanan apapun kepada penipu ini," perintah ayahku dengan nada suara yang sangat tegas.
Perwira polisi itu mengambil map kuning dari atas meja kaca. Dia kemudian memberikan perintah kepada anggota polisi yang lain. 2 orang polisi berjalan mendekati Randi. Randi mencoba mundur, tetapi polisi itu langsung memegang kedua lengan Randi dan memaksanya untuk berdiri. Polisi itu mengambil borgol besi dari pinggangnya dan langsung memasangkan borgol itu ke kedua pergelangan tangan Randi. Bunyi besi borgol yang terkunci terdengar sangat jelas di telingaku. Saudara Randi, kamu resmi kami tahan atas tuduhan kasus penipuan uang berencana, penggelapan dana perusahaan, penunggakan pembayaran aplikasi pinjaman uang, dan percobaan pemerasan aset tanah secara paksa. Kamu memiliki hak untuk diam, tetapi semua ucapan yang kamu keluarkan mulai detik ini bisa digunakan sebagai bukti tambahan di pengadilan, kata polisi itu kepada Randi. Randi tidak bisa melawan sama sekali. Badannya sangat lemas. Air mata terus mengalir di wajahnya. Dia menatap ke arahku dengan pandangan memelas. Nisa, tolong aku. Aku suamimu. Nisa, aku janji akan berubah. Tolong minta bapakmu untuk mencabut laporan ini. Aku tidak mau masuk ke dalam penjara, ucap Randi dengan suara bergetar dan napas yang terputus-putus. Aku hanya diam. Aku memandang wajah Randi dengan tatapan kosong. Aku tidak merasakan sedih sama sekali. Aku merasa sangat lega karena akhirnya kebohongan Randi terbuka dengan sangat jelas. Sementara itu, 2 polisi yang lain berjalan mendekati Bu Ratna. Bu Ratna meronta-ronta dengan sangat kuat. Dia memukul lantai teras berkali-kali menggunakan tangannya. Dia menolak untuk berdiri. Dia terus berteriak memanggil namaku dan nama ayahku. Saya tidak bersalah. Randi yang merencanakan semua ini. Saya hanya ikut tinggal di sini. Jangan tangkap saya. Nisa, tolong ibumu. Kamu tega melihat ibu mertuamu ditangkap polisi? Nisa, kamu anak durhaka kalau membiarkan ibumu masuk penjara. Teriak Bu Ratna dengan suara yang sangat keras. Polisi tidak peduli dengan teriakan Bu Ratna. Polisi itu dengan tegas menarik lengan Bu Ratna, memaksanya berdiri, dan langsung memborgol kedua tangannya. Aku berjalan maju 2 langkah dan berdiri tepat di depan Bu Ratna. Ibu bukan ibuku. Ibu sendiri yang selalu bilang aku bukan bagian dari keluarga kalian. Ibu juga yang mencuri perhiasan almarhumah ibuku dan menggadaikannya demi uang. Semua tindakan kriminal yang ibu lakukan terekam jelas. Mulai dari kekerasan fisik sampai pemerasan. Silakan nikmati hasil perbuatan ibu sendiri di kantor polisi. Setelah mengatakan kalimat itu, aku membalikkan badanku. Aku masuk ke dalam rumah kontrakan yang berantakan itu. Aku berjalan menuju kamarku. Aku membuka lemari pakaian dan mengambil semua baju lamaku yang aku beli dengan uangku sendiri. Aku tidak mengambil satupun baju baru yang pernah Randi belikan untukku. Aku juga mengambil semua dokumen pribadiku, ijazah, dan kartu identitas asliku. Aku memasukkan semua barang itu ke dalam koper tuaku yang tadi dilempar oleh Bu Ratna. Hanya butuh waktu 15 menit untuk mengemasi semua barangku, karena aku memang tidak punya banyak barang. Setelah koperku penuh, aku menarik koper itu keluar dari dalam rumah. Di teras, Randi, Bu Ratna, dan pria bernama Seno sudah berdiri berjejer. Mereka dijaga ketat oleh para polisi. Warga perumahan yang menonton semakin ramai. Mereka kini tahu bahwa keluarga yang selama ini menyombongkan diri sebagai orang kaya ternyata hanyalah sekawanan penipu yang terlilit banyak hutang. Beberapa ibu-ibu tetangga bahkan meneriaki Bu Ratna karena Bu Ratna dulu sering menghina warga sekitar. Aku berhenti tepat di depan Randi. Randi menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap mataku lagi. Aku melepaskan cincin kawin yang melingkar di jari manis tangan kananku. Cincin itu adalah cincin palsu yang Randi beli dengan harga murah. Tetapi dulu aku menerimanya dengan sangat senang karena aku mengira itu adalah bukti keseriusannya. Aku meletakkan cincin itu di atas meja kaca yang ada di teras rumah. Mulai detik ini, hubungan pernikahan kita sudah berakhir. Aku akan mengurus surat perceraian kita ke pengadilan agama secepatnya. Kamu bukan suamiku lagi. Dan aku pastikan, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari penjara dalam waktu yang singkat untuk menipu perempuan lain. Kataku dengan suara yang sangat tenang dan tegas. Randi hanya bisa menangis semakin keras mendengar keputusanku.
Dia sadar bahwa dia baru saja membuang satu-satunya kesempatan untuk hidup tenang karena keserakahannya sendiri. Polisi kemudian membawa Randi, Bu Ratna, dan Seno berjalan menuju mobil polisi. Mereka didorong masuk ke dalam mobil. Pintu mobil polisi ditutup rapat. Mesin mobil dinyalakan, sirine kembali dihidupkan, dan ketiga mobil polisi itu melaju pergi meninggalkan rumah kontrakan kami menuju kantor polisi Kota Semarang. Warga perumahan masih terus melihat sampai mobil polisi itu benar-benar hilang dari pandangan. Ayahku berjalan menghampiriku. Dia mengambil koper dari tanganku. Ayahku tersenyum kepadaku. Senyum itu sangat hangat dan penuh dengan perlindungan. Tugas kita di kota ini sudah selesai. Nisa, Allah selalu melindungi orang yang sabar dan mau bertindak dengan akal yang sehat. Sekarang, ayo kita pulang ke Magelang. Rumah kita yang asli sudah menunggumu, kata ayahku. Aku mengangguk. Aku merasa beban berat yang selama ini menekan kepalaku sudah hilang sepenuhnya. Aku berjalan mengikuti ayahku menuju mobil hitam besar yang sedang menunggu di depan pagar. Seorang tentara membukakan pintu mobil untukku. Aku masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang. Ayahku duduk di sebelahku. Kaca mobil ditutup rapat. Suhu di dalam mobil terasa sangat sejuk. Tentara yang bertugas sebagai pengemudi mulai menyalakan mesin mobil. Mobil dinas militer yang lain juga mulai bergerak. Kami melaju perlahan meninggalkan kawasan perumahan tersebut. Aku melihat rumah kontrakan itu untuk yang terakhir kalinya melalui kaca jendela mobil. Rumah itu sekarang kosong. Pemilik rumah pasti akan segera menyita semua barang di dalamnya untuk membayar hutang sewa Randi. Sepanjang perjalanan dari Semarang menuju Magelang, aku hanya diam dan bersandar di kursi mobil. Aku merasa sangat lelah secara fisik. Aku baru menyadari bahwa selama tinggal bersama Randi, aku kurang tidur, kurang makan, dan selalu bekerja keras seperti pembantu. Tetapi hari ini, aku merasa sangat aman. Ayahku meminta sopir untuk berhenti di sebuah rumah makan yang besar di pinggir jalan raya. Ayahku mengajakku turun untuk makan siang. Kami duduk di meja yang bersih. Ayahku memesan banyak makanan untukku. Nasi, ikan bakar, sayur, dan buah-buahan segar. Makan yang banyak. Nisa, tubuhmu terlihat sangat kurus. Mulai besok, kamu tidak perlu lagi bekerja sebagai staf administrasi. Ayah sudah menyiapkan sebuah rencana untuk masa depanmu di Magelang. Ucap ayahku sambil menaruh sepotong ikan bakar ke atas piring nasiku. Terima kasih, Ayah. Alhamdulillah, Nisa masih punya ayah. Kalau ayah tidak datang hari ini, Nisa tidak tahu apa yang akan terjadi pada Nisa dan tanah warisan dari ibu. Jawabku. Ayahku makan dengan tenang. Ayah selalu mengawasimu. Ayah sengaja membiarkan mereka merasa menang di awal agar semua kejahatan mereka terbongkar secara bersamaan. Jika kita melaporkan mereka hanya karena masalah ringan, mereka bisa bebas dari penjara dengan cepat. Tetapi dengan semua bukti gabungan ini, mereka akan membusuk di sana untuk waktu yang sangat lama. Selesai makan, kami melanjutkan perjalanan ke Magelang. Jalanan sangat lancar. Kami tiba di rumah kami di Magelang pada sore hari. Rumah kami adalah rumah tua yang sangat besar dan halamannya sangat luas. Berbeda sekali dengan rumah kontrakan Randi yang menipu. Aku masuk ke kamarku yang lama. Kamar ini masih sangat bersih dan rapi. Ayahku selalu merawat kamar ini selama aku bekerja di Semarang. Aku meletakkan koperku di sudut kamar. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur yang empuk. Aku memejamkan mata dan menarik napas panjang. Aku siap untuk memulai hidup baruku besok pagi dan melupakan semua kenangan buruk di Semarang. Aku sudah menang melawan orang-orang jahat itu. Aku akan memastikan proses hukum mereka berjalan lancar sampai pengadilan memberikan keputusan hukuman yang paling berat untuk mantan suami dan mantan mertuaku tersebut. 1 bulan telah berlalu sejak hari penangkapan Randi dan ibunya di rumah kontrakan Kota Semarang. Kehidupanku perlahan mulai kembali tenang. Aku tinggal bersama ayahku di rumah kami yang besar di Magelang. Setiap pagi, aku bangun pada pukul 5 untuk membersihkan rumah dan memasak sarapan. Udara di Magelang sangat sejuk dan segar. Aku tidak perlu lagi mencuci tumpukan baju kotor milik orang lain atau mendengar caci maki di pagi hari. Alhamdulillah,
Allah memberikan aku jalan keluar dari pernikahan yang penuh dengan kebohongan tersebut. Ayahku sudah mengurus semua dokumen keamanan tanah warisan milik almarhumah ibuku. Ayahku memutuskan untuk tidak menjual tanah tersebut kepada pihak pemerintah daerah. Sebagai gantinya, ayahku bekerja sama dengan beberapa temannya untuk membangun sebuah yayasan pendidikan di atas tanah itu. Ayahku menunjukku sebagai pengelola utama yayasan tersebut. Ayahku ingin aku memiliki kegiatan yang bermanfaat dan tidak lagi bekerja sebagai staf administrasi biasa. Namun, sebelum aku bisa sepenuhnya fokus pada kehidupan baruku, aku harus menyelesaikan semua urusan hukum dengan Randi. Pada pertengahan bulan, aku berangkat ke kota Semarang ditemani oleh ayahku dan seorang sopir pribadi. Kami pergi menggunakan mobil untuk mendatangi gedung Pengadilan Agama Kota Semarang. Gedung itu dicat dengan warna hijau dan putih. Di halaman depan, banyak sekali mobil dan sepeda motor yang sedang parkir. Aku masuk ke dalam gedung dan berjalan menuju loket pendaftaran. Aku mengambil kertas nomor urut dan antri bersama pengunjung lain di ruang tunggu. Ruang tunggu itu memiliki pendingin ruangan yang sangat sejuk, tetapi aku merasa sedikit gugup. Tidak lama kemudian, petugas memanggil namaku melalui pengeras suara. Aku menyerahkan semua berkas persyaratan perceraian kepada petugas tersebut. Karena Randi sedang berada di dalam penjara dan statusnya sudah menjadi tersangka kasus pidana berat, proses perceraianku berjalan dengan sangat cepat. Majelis hakim yang memimpin jalannya sidang perceraian langsung memberikan keputusan bahwa ikatan pernikahan antara aku dan Randi resmi dibatalkan. Hakim mengetuk palu kayu sebanyak 3 kali di atas meja. Aku menerima lembaran surat akta cerai hari itu juga. Surat itu menjadi bukti sah bahwa aku sudah bukan lagi istri dari pria penipu itu. Randi tidak punya hak apapun lagi atas diriku maupun atas harta bendaku. 1 minggu setelah urusan perceraian selesai, aku dan ayahku kembali lagi ke kota Semarang. Kali ini kami datang ke gedung Pengadilan Negeri Kota Semarang untuk menghadiri sidang putusan kasus pidana kriminal yang menjerat Randi, Bu Ratna, dan Seno. Penjagaan di gedung pengadilan sangat ketat. Beberapa petugas polisi berseragam lengkap berdiri di depan pintu ruang sidang. Aku masuk ke dalam ruang sidang yang berukuran sangat besar. Ada banyak deretan kursi kayu panjang untuk pengunjung. Aku dan ayahku duduk di barisan kursi paling depan. Di depan kami, ada meja panjang tempat jaksa penuntut umum duduk, dan meja yang lebih tinggi tempat 3 orang hakim duduk. Pintu samping ruang sidang terbuka. Petugas keamanan membawa masuk 3 orang terdakwa. Aku melihat Randi dan Bu Ratna berjalan dengan kepala tertunduk. Penampilan mereka sangat jauh berbeda dibandingkan saat mereka masih tinggal di rumah mewah sewaan. Mereka berdua memakai baju tahanan berwarna oranye. Tubuh Randi terlihat sangat kurus. Tulang pipinya menonjol keluar, dan rambutnya sangat berantakan. Bu Ratna terlihat jauh lebih tua, wajahnya sangat pucat, dan kantung matanya sangat hitam. Tidak ada lagi perhiasan emas yang menempel di tubuh Bu Ratna. Kesombongan yang selalu mereka tunjukkan kini hilang sama sekali. Randi duduk di kursi terdakwa. Dia menoleh ke arah barisan pengunjung dan matanya langsung melihat ke arahku. Randi mulai menangis. Dia menangkupkan kedua tangannya di depan dada ke arahku. Nisa, tolong maafkan semua kesalahanku. Tolong minta kepada hakim untuk meringankan hukumanku. Aku menyesali semua perbuatanku kepada kamu. Aku mohon, Nisa. Ucap Randi dari tempat duduknya dengan suara yang sangat pelan agar tidak ditegur oleh petugas. Aku menatap Randi dengan pandangan datar. Aku sama sekali tidak menjawab ucapannya. Aku hanya memalingkan wajahku dan melihat lurus ke arah meja hakim. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak memberikan rasa iba kepada orang yang berniat menghancurkan hidupku. Bu Ratna juga melihat ke arahku. Mertua pembohong itu ikut menangis terseduh-seduh. Nisa, cabut laporan kamu. Tolong jangan biarkan aku membusuk di penjara. Aku sakit. Nisa, tubuhku tidak kuat tidur di lantai penjara yang dingin. Kasihani mantan mertuamu ini. Aku berjanji tidak akan mengganggu hidup kamu lagi. Rintih Bu Ratna sambil mengusap air matanya menggunakan lengan baju tahanan yang ia pakai. Ayahku yang duduk di sebelahku memberikan tatapan tajam ke arah Bu Ratna, membuat wanita tua itu langsung menundukkan kepalanya karena ketakutan. Sidang pun dimulai.
Hakim Ketua membacakan semua bukti kejahatan dengan sangat rinci. Jaksa penuntut umum memperlihatkan bukti surat pinjaman uang atas nama Randi yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Jaksa juga memperlihatkan bukti transaksi penjualan perhiasan ibuku oleh Bu Ratna, serta surat kuasa palsu yang dibuat oleh Seno. Semua bukti yang dulu aku kumpulkan dengan susah payah di dalam rumah kontrakan itu kini menjadi senjata utama untuk menghukum mereka. Sidang berlangsung selama 3 jam tanpa henti. Berbagai saksi dihadirkan, termasuk pemilik rumah kontrakan dan pihak dari perusahaan tempat Randi dulu menggelapkan dana. Randi dan Bu Ratna tidak bisa mengelak lagi. Mereka hanya bisa menunduk dan menangis saat mendengar semua tuntutan yang dibacakan oleh jaksa. Akhirnya, waktu putusan tiba. Ruang sidang menjadi sangat sunyi. Semua orang fokus mendengarkan ucapan Hakim Ketua. Berdasarkan semua bukti dan keterangan saksi yang sah, pengadilan menyatakan terdakwa Randi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan berencana, penggelapan uang, dan pemerasan. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun. Terdakwa Ratna terbukti bersalah melakukan pencurian barang pribadi dan ikut serta dalam pemerasan. Dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Terdakwa Seno terbukti bersalah memalsukan dokumen negara. Dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Ucap Hakim Ketua dengan suara yang sangat tegas. Hakim mengetuk palu kayu dengan keras. Bunyi ketukan itu menggema di seluruh ruangan. Mendengar jumlah hukuman tersebut, Bu Ratna langsung berteriak histeris lalu jatuh pingsan di atas kursinya. Petugas keamanan harus mengangkat tubuh Bu Ratna untuk dibawa kembali ke ruang tahanan sementara. Randi memukul kepalanya sendiri berkali-kali menggunakan tangannya sambil menangis meraung-raung. Randi menyadari bahwa dia akan menghabiskan 8 tahun masa mudanya di balik jeruji besi negara. Aku berdiri dari tempat dudukku. Aku merasa sangat puas. Keadilan sudah ditegakkan dengan sangat sempurna. Orang-orang yang merendahkan ayahku dan menipuku sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Ayahku memegang pundakku dan tersenyum, menandakan bahwa tugas kami di ruang sidang ini sudah selesai. Kami berjalan keluar dari gedung pengadilan. Udara di luar terasa sangat panas, tetapi hatiku terasa sangat lega. Namun, saat kami sedang berjalan menuju area parkir mobil, seorang petugas polisi berpakaian sipil berlari kecil menghampiri ayahku. Petugas polisi itu adalah penyidik utama yang menangani kasus barang bukti perhiasan milik almarhumah ibuku. Petugas itu memberikan hormat kepada ayahku sebelum berbicara. Mohon izin, Bapak Jenderal. Kami memiliki laporan terbaru mengenai perhiasan berupa kalung emas dan cincin bermata merah milik saudari Nisa. Aku langsung melangkah maju mendekati petugas itu. Apakah perhiasan ibuku sudah ditemukan, Pak? Apakah aku bisa mengambilnya hari ini juga? Tanyaku dengan penuh harap. Petugas polisi itu terlihat sedikit ragu dan menurunkan pandangannya. Maafkan kami, Nisa. Kami sudah melakukan penggeledahan di pusat pegadaian tempat saudari Ratna menggadaikan perhiasan tersebut. Pemilik pegadaian mengaku bahwa perhiasan itu memiliki nilai sejarah yang tinggi karena bentuknya sangat kuno. Karena saudari Ratna sudah melewati batas waktu pembayaran, pemilik pegadaian itu langsung menjual perhiasan kamu secara diam-diam kepada seorang penadah barang antik di pasar gelap. Aku terkejut mendengar penjelasan petugas itu. Jantungku berdetak sangat cepat. Penadah barang antik? Lalu di mana perhiasan itu sekarang? Tolong beritahu aku. Petugas polisi itu membuka buku catatan kecil dari saku kemejanya. Menurut informasi intelijen kami, penadah barang antik itu berada di kota Surakarta. Penadah itu terkenal sangat licik dan sulit ditangkap. Kami mendapat kabar bahwa penadah itu akan menjual perhiasan milik ibumu kepada seorang kolektor asing dari luar negeri dalam waktu 3 hari ke depan. Jika perhiasan itu sampai terjual dan dibawa ke luar negeri, kita tidak akan pernah bisa melacaknya lagi. Ayahku mengepalkan tangannya dengan sangat kuat. Ayahku menatapku dengan wajah yang kembali serius. Perhiasan itu bukan sekadar emas biasa, melainkan warisan turun-temurun keluarga pihak ibuku yang tidak ternilai harganya. Ayahku tahu betapa berartinya kalung dan cincin itu untukku. Siapkan kendaraan sekarang juga. Perintah ayahku kepada sopir pribadi kami. Kita tidak akan pulang ke Magelang hari ini.
Kita langsung berangkat menuju kota Surakarta. Saya tidak akan membiarkan barang berharga milik istri saya jatuh ke tangan orang asing. Kita harus merebut kembali perhiasan itu sebelum terlambat. Aku masuk ke dalam mobil dengan perasaan yang kembali tegang. Hukuman penjara bagi Randi dan Bu Ratna ternyata belum mengakhiri masalah ini sepenuhnya. Masih ada satu pertempuran lagi yang harus aku hadapi bersama ayahku. Mobil kami langsung melaju meninggalkan kota Semarang, masuk ke jalur jalan bebas hambatan menuju kota Surakarta, berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan kenangan terakhir dari ibuku. Mobil hitam besar yang aku tumpangi bersama ayahku melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan kawasan pengadilan kota Semarang. Sopir pribadi ayahku sangat fokus melihat arah jalan bebas hambatan menuju kota Surakarta. Cuaca di luar mobil sangat cerah dan sinar matahari menembus masuk melalui kaca jendela. Aku duduk di sebelah ayahku dengan perasaan yang sangat gelisah. Jantungku berdetak sangat cepat. Perhiasan berupa kalung emas dan cincin bermata merah itu adalah peninggalan dari almarhumah ibuku. Ibuku memberikan perhiasan itu kepadaku tepat 1 hari sebelum ibuku meninggal dunia karena sakit parah. Perhiasan itu adalah satu-satunya benda yang menghubungkan aku dengan masa laluku bersama ibuku. Aku tidak bisa membayangkan jika benda itu benar-benar jatuh ke tangan orang asing dan dibawa keluar dari negara ini. Ayahku melihat raut wajahku yang tegang. Ayahku mengusap pundakku dengan lembut untuk menenangkanku. Ayahku kemudian mengambil telepon genggamnya dari saku celana dinasnya. Ayahku memencet beberapa tombol untuk menghubungi orang kepercayaannya di kesatuan militer. Ayahku menggunakan nada suara yang sangat tegas dan berat saat memberikan instruksi operasional. Saya butuh 10 anggota pasukan khusus berpakaian biasa bersiap di tempat pertemuan rahasia di Surakarta sekarang juga, kata ayahku melalui sambungan telepon. Lacak keberadaan penadah barang antik yang menjadi target operasi kepolisian. Amankan semua jalur keluar dari kota Surakarta. Jangan sampai target berhasil melarikan diri dengan membawa barang milik keluarga saya. Setelah memberikan perintah, ayahku menutup teleponnya. Perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Mobil kami akhirnya masuk ke dalam perbatasan kota Surakarta. Kota ini terlihat sangat ramai oleh kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Sopir ayahku mengarahkan mobil menuju sebuah rumah singgah yang lokasinya tersembunyi di daerah pinggiran kota. Rumah itu terlihat sangat biasa dari luar, tidak ada tanda khusus apapun, tetapi di bagian dalamnya sudah terdapat banyak peralatan komunikasi yang sangat lengkap. Kami turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam rumah singgah tersebut. 10 orang pria berbadan tegap yang memakai pakaian sipil biasa sudah berdiri rapi menyambut kedatangan ayahku. Mereka adalah para bawahan ayahku yang sangat setia. Seorang informan lokal berpakaian kemeja hitam berjalan maju dan memberikan laporan langsung kepada ayahku. Lapor, Bapak Jenderal. Kami sudah menemukan lokasi pasti dari penadah tersebut. Target sedang berada di sebuah gudang penyimpanan tua yang berlokasi tepat di bagian belakang kawasan Pasar Kliwon, Surakarta. Berdasarkan hasil penyadapan kami, transaksi penjualan perhiasan kepada kolektor asing itu akan dilakukan malam ini tepat pada pukul 8 malam. Lapor informan tersebut sambil menunjukkan sebuah peta lokasi di atas meja kayu. Ayahku menganggukkan kepalanya. Ayahku mulai menyusun strategi penangkapan bersama para pasukannya. Kita tidak boleh membiarkan barang itu berpindah tangan. Kita akan mengepung gudang itu pada pukul 7:30 malam. Pastikan kalian mengamankan pintu depan dan pintu belakang. Kita akan masuk tepat saat mereka sedang memperlihatkan barang bukti tersebut. Periksa perlengkapan kalian dan pastikan semuanya siap. Waktu terus berjalan. Aku menunggu di dalam rumah singgah itu sambil terus berdoa kepada Allah agar operasi ini berjalan dengan lancar. Tepat pada pukul 7 malam, ayahku menyuruhku untuk ikut masuk ke dalam mobil. Ayahku ingin aku hadir secara langsung untuk memastikan keaslian perhiasan peninggalan ibuku tersebut. Kami berangkat menuju kawasan Pasar Kliwon, Surakarta secara diam-diam. 3 buah mobil biasa mengikuti mobil kami dari arah belakang. Saat kami tiba di kawasan pasar, suasana pasar sudah mulai sepi karena sebagian besar pedagang sudah menutup toko mereka. Mobil kami berhenti pada jarak 100 meter dari lokasi gudang tua tersebut. Gudang itu terlihat sangat kotor. Dinding bata merahnya sudah banyak yang mengelupas,
dan hanya ada satu lampu redup yang menyala di bagian depan pintu besi. Beberapa anggota pasukan ayahku mulai menyebar dengan sangat tenang. Mereka berjalan mengendap-endap dan mengambil posisi di setiap sudut bangunan gudang. Ayahku melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Jarum jam menunjukkan tepat pukul 8 malam. Dari alat komunikasi jarak jauh, terdengar suara informan yang memberikan tanda bahwa pria kolektor asing itu baru saja masuk ke dalam gudang dengan membawa sebuah koper perak. "Ini waktunya. Kita masuk sekarang," perintah ayahku dengan suara pelan tapi tegas. Aku berjalan di belakang ayahku yang dikawal ketat oleh 4 orang anggota pasukan khusus. Pasukan yang berada di depan langsung mendobrak pintu besi gudang itu dengan sekali tendangan yang sangat keras. Suara dobrakan pintu itu menggema di seluruh ruangan gudang. Di dalam gudang, aku melihat ada sebuah meja kayu di bagian tengah ruangan. 3 orang pria lokal berdiri di satu sisi meja, sementara seorang pria asing berambut pirang berdiri di sisi lainnya. Di atas meja itu terdapat sebuah kotak bludru berwarna merah yang terbuka dan sebuah koper perak berisi tumpukan uang kertas. Pria asing itu terlihat sangat terkejut. Begitu juga dengan 3 pria lokal tersebut. "Angkat kedua tanganmu ke atas sekarang juga," bentak ayahku sambil menodongkan senjata ke arah pria penadah barang antik tersebut. Anggota pasukan khusus yang lain langsung berlari dan mengunci pergerakan keempat pria itu. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Tangan mereka langsung diborgol dan mereka dipaksa untuk berlutut di atas lantai semen yang dingin. Pria penadah itu menundukkan kepalanya dengan tubuh yang gemetar hebat. Ayahku berjalan mendekati meja kayu tersebut. Ayahku mengambil kotak bludru warna merah itu dan membawanya ke arahku. "Periksa barang ini, Nisa. Apakah ini benar barang milikmu?" tanya ayahku sambil menyerahkan kotak itu ke tanganku. Aku menerima kotak itu dengan tangan yang gemetar. Aku melihat isi di dalam kotak tersebut. Sebuah kalung emas dengan ukiran kuno dan sebuah cincin dengan batu bermata merah yang sangat khas. Aku mengenali setiap garis lekukan pada perhiasan itu. Aku langsung memegang kalung itu dan mendekapkannya ke dadaku. Air mataku menetes membasahi pipiku. Rasa haru dan bersyukur memenuhi seluruh ruang di hatiku. "Benar, Ayah. Ini kalung ibuku. Alhamdulillah, barang ini kembali kepadaku," jawabku dengan suara yang terisak karena menangis bahagia. Aku mengusap air mataku menggunakan punggung tanganku. Ayahku tersenyum lega. Ayahku kemudian berbalik menatap para pria yang sedang berlutut di lantai. "Bawa mereka semua ke kantor polisi resor kota Surakarta malam ini juga. Serahkan koper berisi uang itu sebagai barang bukti transaksi ilegal pasar gelap. Pastikan penadah ini mendapatkan hukuman kurungan penjara maksimal, karena sudah berani menyimpan dan menjual barang hasil pencurian." Para anggota pasukan khusus langsung membawa keempat pria itu keluar dari dalam gudang dan memasukkan mereka ke dalam mobil tahanan yang sudah disiapkan. Operasi penangkapan itu berjalan dengan sangat cepat dan bersih. Tidak ada satupun barang berharga milikku yang hilang. Setelah semua urusan dengan pihak kepolisian di Surakarta selesai, ayahku mengajakku untuk menginap di sebuah tempat penginapan yang bersih di pusat kota Surakarta agar kami bisa beristirahat. Aku tidur dengan sangat nyenyak malam itu karena kalung ibuku sudah kembali melingkar dengan aman di leherku. Keesokan paginya, kami menempuh perjalanan pulang menuju kota Magelang. Sepanjang perjalanan pulang, aku merasa beban hidupku sudah benar-benar terangkat sepenuhnya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi mertua yang selalu menghinaku, dan tidak ada lagi suami yang terus berbohong serta merampas hasil kerjaku. Setibanya kami di Magelang, aku mulai menata hidupku yang baru. Ayahku menepati janjinya untuk membantuku membangun sesuatu yang bermanfaat. Tanah warisan yang dulu hampir dirampas oleh Randi kini sudah mulai dibersihkan dari rumput liar. Banyak pekerja bangunan yang datang setiap hari untuk membangun pondasi gedung. Sesuai dengan rencana awal, kami mendirikan sebuah yayasan pelatihan kerja mandiri khusus untuk orang dewasa yang putus sekolah. Gedung yayasan itu dicat dengan warna putih bersih dan memiliki halaman parkir yang luas. Aku belajar banyak hal baru tentang ilmu manajemen dan administrasi untuk mengelola yayasan tersebut. Setiap hari aku sibuk mengatur jadwal pelatihan keterampilan menjahit, pelatihan memasak makanan ringan, dan pelatihan perbaikan mesin kendaraan bermotor.
Aku bertemu dengan banyak orang yang memiliki semangat tinggi untuk mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Aku merasa hidupku sangat berguna dan penuh arti. Ayahku juga menikmati masa pensiunnya dengan sangat tenang di Magelang. Ayahku sering datang ke gedung yayasan pada sore hari hanya untuk duduk meminum teh hangat sambil melihat para peserta pelatihan yang sedang praktek kerja. Ayahku selalu terlihat sehat dan kuat. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus menjaga ayahku dan aku tidak akan pernah membiarkan orang jahat masuk ke dalam kehidupan kami lagi. Aku terus menatap ke depan dan menikmati hari-hariku yang damai di kota Magelang.